Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita masuk pelajaran Quran hadis. Pada materi hari ini kita akan belajar mengenai tentang pengertian tamak terhadap harta. Islam menganjurkan pemeluknya untuk bekerja, mencari nafkah dengan cara yang halal dan baik. Dengan bekerja, manusia itu akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Selain untuk memenuhi kehidupan hidup, harta benda itu juga harus dimanfaatkan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Kepemilikan harta yang berlimpah terkadang bisa memunculkan sifat yang buruk, yaitu sifat tamak atau kecintaan yang berlebihan kepada harta benda. Dikarenakan kecintaan terhadap harta benda yang mendalam, sebagian manusia itu hendak menimbun harta itu untuk kepentingan pribadinya. Semakin bertambah jumlah harta seseorang, akan semakin memunculkan sifat serakah dan hasrat yang tak terkendalikan terhadap harta kekayaannya. Ia akan selalu berusaha mengejar dan mencari harta itu dengan segala cara, tak peduli halal atau haram. Yang penting harta itu ada di genggamannya. Ia tidak akan pernah merasa puas dan bersyukur apa yang dia peroleh, dan senantiasa meraih sesuatu yang mungkin belum menjadi miliknya. Sikap itulah yang dikatakan dengan sifat yang tamak. Kita masuk kepada satu pengertian tamak. Tamak menurut bahasa adalah serakah, loba, rakus. Sementara menurut istilah, tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta itu sebanyak-banyaknya. Hal ini didorong oleh keinginan yang berlebihan terhadap harta, atau bisa dipicu dengan gaya pergaulan yang kita lihat pada sekarang. Islam tidak melarang seseorang itu mencintai harta. Hanya saja Islam itu mengingatkan agar kecintaan terhadap harta itu tidak dijadikan tujuan hidup. Sebab tujuan hidup manusia tidaklah terletak pada harta itu, tetapi kepuasan rohani yang mengantarkan manusia itu pada kenikmatan yang hakiki. Kehidupan di dunia ini merupakan jembatan menuju kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Harta dan anak merupakan suatu perhiasan yang ada di dunia ini. Harta itu merupakan juga yang kita peroleh di dunia sebagai jembatan untuk memperoleh kehidupan akhirat, supaya kita bisa mengamalkan ataupun memberikan harta kita kepada yang lebih membutuhkan. Lain halnya pula dengan bagaimana kecenderungan manusia itu yang mempunyai harta banyak tapi tidak selesai hingga kematian menjemputnya. Jadi sepanjang hayat masih di kandung badan, keinginan manusia itu pasti untuk menambah dan mengumpulkan harta itu tidak akan pernah putus. Semakin bertambah kekayaan yang diperoleh dan dikuasai, semakin tinggi pula semangatnya untuk menambah kekayaan tersebut. 2. Akibat buruk dari sifat tamak tersebut. Perilaku-perilaku negatif yang ditimbulkan dari sifat tamak antara lain: 1. Bakhil atau kikir, pelit. Sikap ini dipicu karena cinta harta secara berlebihan sehingga enggan berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, egois atau suatu sikap mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, individualis, sikap tidak peduli dengan lingkungannya. Yang keempat, ambisius, hasrat berpacu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Yang kelima, menjadikan harta itu sebagai berhala atau selalu yang dipuja-puja dan diimpikan sehingga melalaikan tujuan kehidupan akhirat.
Demikianlah sifat tamak terhadap harta akan membuat pelakunya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia akan mencintai harta dan sedikit demi sedikit akan melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mencukupi dan maha memberi. Demikianlah isi dari materi ibu mengenai pengertian dari tamak harta. Diambil suatu kesimpulan, marilah kita mencari harta tersebut, tapi jangan lupa dengan tujuan nanti di akhirat. Kita jadikan kehidupan dunia ini menjadi jembatan untuk menuju kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.